Iblis Lucifero akhirnya berhasil keluar ke dunia dengan menyatukan dirinya dengan klipot dan merasuki iblis tingkat rendah yang sudah menyatu. Walaupun itu hanya setengah dari dirinya, tapi tetap saja semua orang yang berada di dekatnya merasakan tekanan sihir gravitasi yang sangat dahsyat. Nah, apakah yang bakalan terjadi di episode 186 ini? Oke, seperti biasa, nggak usah mulut-mulut lagi, sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Nah, setelah iblis tingkat rendah menyatu dan semua iblis yang menyatu itu tubuhnya diambil alih oleh Lucifero, akhirnya iblis Lucifero keluar dari dalam kastil. Nah, kemunculan ini membuat seluruh pasukan perlawanan yang ada di luar kastil tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka semua terpapar dari sihir gravitasi Lucifero yang sangat dahsyat. Kemudian para anggota Banteng Hitam berupaya keluar dari reruntuhan kastil untuk menghentikan Lucifero dengan menggerakkan seluruh kemampuan mereka di dalam benteng Banteng Hitam, lalu menghajar iblis Lucifero dengan tinju banteng Benteng Hitam. Nah, dengan kemampuan deteksi lag pada saat mereka menghajar Lucifero, akhirnya mereka menemukan Kapten Yami dan William yang ada di dalam tubuh Lucifero. Mereka semua pun mengatakan kalau akan mengeluarkan mereka dari sana. Mengetahui akan hal itu, wakil Kapten Nak yang berada di luar benteng Banteng Hitam menyimpulkan dan memberitahukan kepada semuanya kalau Lucifero menyatu dengan klipot dan muncul dengan perasukan. Jadi dengan begitu artinya Yami dan William adalah inti dari perasukan Lucifero, serta kemunculannya ini masih belum sempurna. Dengan kata lain, jika kita bisa menyelamatkan mereka berdua, kita bisa menghentikan kemunculan Lucifero. Tetapi, mau seberapa keras usaha Henry menyerap kekuatan sihir Lucifero serta kekuatan Rogue yang telah melindungi benteng Banteng Hitam, pada kenyataannya, walaupun kemunculan Lucifero masih belum sempurna, tetap saja semua anggota Banteng Hitam tidak bisa mengimbanginya. Akan tetapi, mereka semua tidak bisa membiarkan iblis Lucifero keluar ke dunia dan harus mengakhiri ini secepatnya. Sementara itu, pasukan perlawanan Kerajaan Spade mengeluhkan atas ketidakmampuan mereka untuk membantu dalam pertempuran ini, dikarenakan mereka tidak cukup kuat menahan sihir gravitasi Lucifero. Tetapi seketika itu, Kapten Fugelion dan kakaknya Mereolona muncul di barisan depan. Mereka berdua pun langsung melancarkan sihir tingkat tingginya, dan alhasil sebagian tubuh Lucifero hancur. Nah, melihat Kapten Fugelion dan kakaknya Mereolona bisa bergerak dan menyerang Lucifero, Komandan Albert dari pasukan perlawanan mengatakan, apa-apaan mereka berdua, mereka bisa bergerak di medan gravitasi. Tetapi tetap saja, gravitasinya semakin kuat dan aku tidak bisa membantu mereka. Nah, walaupun perbedaan sihir, semua anggota benteng Banteng Hitam berbeda jauh dengan Lucifero, tetap saja mereka semua terus melancarkan serangan. Tetapi semuanya itu percuma, dikarenakan sejak awal serangan mereka sama sekali tidak bisa menghentikan Lucifero. Dan ini membuat semua orang yang ada di dalam jangkauan sihir gravitasi Lucifero mengatakan bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk mengalahkan Lucifero. Namun ternyata di sini pasukan Banteng Hitam masih tetap percaya kalau semuanya akan baik-baik saja. Nah, seketika itu Asta mengatakan kepada teman-temannya, aku dan Libeh mungkin bisa menyelamatkan Kapten Yami tanpa melukainya. Mendengar perkataan itu dari Asta, teman-temannya pun mengatakan kalau kau pasti bisa. Tanpa harus ditanya, Jenderal langsung mengulurkan tangannya ke Asta dan memindahkan Asta dengan sihir perpindahan ruang. Setelah Asta dipindahkan di luar benteng Banteng Hitam, Asta lalu bersiap-siap untuk melancarkan serangan, serta mereka berdua mengingat apa tujuan mereka dalam pertarungan ini. Nah, tujuan Asta di pertarungan ini untuk menyelamatkan Kapten Yami, sedangkan Libeh untuk membalas kematian Lucita. Nah, setelah 30 menit dari waktu mode union Asta berlalu, akhirnya untuk kedua kalinya Asta masuk ke mode unionnya dan menggunakan pedang keempat pembunuh iblisnya. Sambil menghela nafasnya, Asta mengatakan, kami berdua tidak dipilih oleh mana,
Itu sebabnya kami akan memilih jalan kami sendiri. Nah, kemudian Asta lalu menebas Lucifero dengan tebasan setan tanpa batas. Tebasan ini akhirnya membuat tubuh Lucifero terbelah menjadi dua. Dikarenakan tebasan Asta barusan bisa memilih apa yang akan dipotong, serta hal yang ingin Asta lindungi tidak akan bisa terpotong oleh tebasannya. Akhirnya Asta berhasil menyelamatkan Yami dan William. Nah, keberhasilan Asta dalam pertempuran ini membuat Yami dan Nak mengingat akan perjuangan Asta sebelumnya. Dan juga mereka berdua mengakui kalau Asta telah melampaui mereka. Namun ternyata masih ada masalah lain yang harus diselesaikan, di mana setelah Asta menebas Lucifero, tubuh raksasa Lucifero akan jatuh menimpa bangunan dan warga di kerajaan Spade. Tetapi berkat Mimosa yang telah menyembuhkan Yuno setelah bertarung dengan Zenon, Yuno akhirnya pulih kembali. Dia pun segera melancarkan sihir panahnya, sehingga tubuh Lucifero hancur berserakan. Mengetahui bahwa Yuno lah yang menghancurkan tubuh Lucifero, Asta lalu mengatakan, "Itu memang seperti yang kuharapkan darimu." Lalu Kapten William yang sudah terbebas dari tubuh Lucifero, seketika itu Patri langsung terbang dan menjemput Kapten William yang sudah tidak berdaya. Melihat akan hal ini, Lenggris pun mengatakan kalau itu pas sekali. Begitu juga dengan Kapten Yami yang sudah terbebas dari tubuh Lucifero. Gray lalu membuat bantalan dengan sihir perubahannya di lengan benteng-banteng hitam untuk mengamankan Kapten Yami. Nah, setelah mengamankan Kapten Yami, semuanya berlari menghampiri Kapten Yami. Dan Yami pun mengatakan kerja bagus semuanya. Namun Nak yang ada di bawah lengan benteng-banteng hitam belum menghampiri Yami. Ia hanya melihat ke atas saja dengan tatapan malu-malu. Kemudian semua kapten akhirnya merasa lega, beserta para anggota kesatria lainnya. Namun menurut para kesatria perlawanan masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, yaitu mengembalikan kedamaian di kerajaan Spade. Serta Rap yang begitu senang karena Yuno baik-baik saja, ia langsung memeluk Yuno. Tetapi pada saat semuanya merasa lega, seketika itu iblis Adramelech muncul di belakang kesatria perlawanan. Ia lalu mengatakan, "Kenapa kalian santai sekali? Semakin cepat kalian pergi dari sini itu semakin baik. Lagi pula perwujudan Lucifero sekarang sudah setengah selesai." Nah, melihat iblis yang muncul di belakang kesatria perlawanan, Nak lalu mengatakan kalau itu adalah iblis tertinggi dari lapisan kedua. Setelah semua orang mendengar apa yang dikatakan iblis Adramelech, ternyata iblis Lucifero akhirnya menyelesaikan perwujudannya. Ia lalu mengatakan kepada semuanya, "Kepala kalian semua menghadap terlalu tinggi." Seketika itu semua orang selain Asta akhirnya tersungkur ke tanah akibat sihir gravitasi yang baru saja diaktifkan Lucifero. Nah, dari arah kejauhan Asta melihat semua orang tersungkur. Ia lalu bergerak cepat menuju ke sana. Namun pada saat Asta menuju ke sana, tiba-tiba Lucifero ada di samping Asta. Di sini ternyata Lucifero sengaja menghampiri Asta, dikarenakan Astalah yang sudah mengganggu perwujudan Lucifero. Karena akan hal itu membuat Lucifero sangat kesal kepada Asta. Dan pertemuan ini membuat Asta sontak terdiam, dikarenakan Lucifero secara tiba-tiba ada di dekatnya. Nah, melihat Lucifero seketika itu ada di dekatnya, dengan penuh emosi Libe mengingat akan masa lalunya dan mengatakan kepada Lucifero, "Apa kau ingat aku? Kaulah yang telah membunuh Lucita." Akan tetapi Lucifero sama sekali tidak mengingat Libe dan hanya mengatakan kepadanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Kau hanyalah sampah tanpa sedikit pun kekuatan sihir." Setelah percakapan singkat itu, Lucifero kemudian menambah daya sihir gravitasinya, sehingga membuat seluruh area yang terjangkau sihirnya hancur, dan Asta ikut terpental ke tanah. Nah, Asta yang tidak bisa merasakan sihir, ia pun merasakan kalau daya sihir yang dikeluarkan Lucifero barusan sangat besar. Tetapi Libe yang masih menyimpan dendam kepada Lucifero tidak gentar dengan apa yang baru saja dilakukan Lucifero. Ia pun mengatakan kepada Asta, "Yang paling kuinginkan di dunia ini adalah untuk mengalahkan Lucifero." Mendengar apa yang barusan dikatakan Libe kepadanya, Asta lalu berubah ke mode unionnya dan mengatakan baiklah. Melihat Asta seketika itu berubah ke mode unionnya,
Nak lalu mengatakan kepada Asta, jangan bergerak dengan ceroboh. Tetapi perkataan Nak tadi, Asta sepertinya tidak mendengar apa yang barusan dikatakan Nak. Ia langsung saja melancarkan serangan tebasannya. Namun sayangnya Lucifero dapat menghindari serangan itu dengan membelokkan ruang. Tetapi seketika itu Asta langsung melacak Lucifero dan langsung bergerak maju ke lokasi Lucifero. Kemudian di sela-sela pertarungan, Iblis Andromek merasa aneh dikarenakan Asta yang tidak punya kekuatan sihir bisa bergerak dengan bebas di dalam sihir gravitasi Lucifero. Nah, setelah berhasil menemukan lokasi Lucifero, ternyata mode union Asta tersisa 4 menit lagi. Tidak peduli seberapa kuat Lucifero, Asta langsung saja menyerang Lucifero dengan pedang pembunuh iblisnya. Tapi tebasan Asta barusan berhasil dihentikan Lucifero hanya dengan satu tangan saja. Dan ini membuat Asta tidak bisa menarik padanya sewaktu dipegang oleh Lucifero. Namun pada saat Lucifero melepaskan pedang Asta di genggamannya, ternyata jari telunjuk Lucifero berdarah. Dan ini membuat Lucifero sangat kesal kepada Asta lagi. Nah, seketika itu Lucifero langsung membogem Asta. Sehingga bogeman tadi membuat Asta terhempas jauh ke reruntuhan bangunan. Dan ternyata bukan cuma kekuatan sihir yang sangat besar saja yang dimiliki Lucifero. Ia bahkan mempunyai kemampuan fisik yang sangat kuat, seperti yang dikatakan Iblis Andromek. Mau seberapa kuat ataupun anehnya Asta, seekor semut tidak akan bisa mengalahkan sang gajah. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari seri anime Black Clover lainnya. Salam AILT.